Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Lestari dan akan disusul oleh teman saya Ega Lestari Ayu lalu Fasya, dan di sini kami akan mempresentasikan tentang pariwisata perkotaan. Yang pertama yaitu definisi pariwisata perkotaan. Pariwisata perkotaan adalah kegiatan perjalanan dan pariwisata yang berlangsung di kota-kota besar atau wilayah metropolitan. Hal ini melibatkan wisatawan yang mengunjungi destinasi perkotaan untuk menikmati berbagai atraksi dan pengalaman yang tersedia seperti landmark bersejarah, museum, galeri seni, atau acara budaya, festival, perbelanjaan, dan kehidupan malam. Pariwisata perkotaan juga seringkali melibatkan partisipasi dalam aktivitas kehidupan kota seperti berjalan-jalan di kota, menjelajahi pasar lokal, atau menikmati masakan daerah. Selanjutnya, komponen pariwisata perkotaan. Yang pertama, atraksi atau daya tarik adalah suatu yang menarik perhatian sehingga suatu kegiatan yang menyangkut seni, budaya, peninggalan sejarah, tradisi, dan kekayaan alam dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas adalah suatu yang mendatangkan kesenangan dan kenyamanan. Fasilitas tersebut dapat diwujudkan melalui fasilitas yang tersedia untuk digunakan wisatawan selama berkunjung ke kota. Fasilitas dapat berupa tempat makan, toko souvenir, fasilitas umum lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Yang ketiga, aksesibilitas didefinisikan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Aksesibilitas hendaknya bertujuan untuk memudahkan wisatawan mencapai kawasan yang diinginkan, baik dengan berjalan kaki ataupun dengan menggunakan transportasi. Yang keempat, terlibat dalam komunitas, yaitu keterlibatan komunitas menciptakan ruang publik atau keterlibatan masyarakat memunculkan ruang publik. Lalu yang ketiga ada potensi wisata perkotaan. Beberapa tempat wisata yang umum terdapat di kota-kota besar memiliki yang pertama, atraksi budaya. Seperti museum, teater, galeri seni, dan situs bersejarah itu memperkenalkan pengunjung pada budaya lokal dan warisan kota. Lalu yang kedua, ada arsitektur ikonik seperti bangunan bersejarah, monumen, dan struktur modern yang menarik seperti gedung pencakar langit, jembatan terkenal, atau pusat kota yang indah. Lalu yang ketiga itu ada masakan lokal. Makanan dan minuman khas daerah yang menawarkan pengalaman gastronomi unik seperti jajanan kaki lima, restoran mewah, atau pasar makanan tradisional. Lalu yang keempat, perbelanjaan. Beragam jenis barang dan produk dapat ditemukan di kawasan perbelanjaan, mulai dari butik unik dan galeri seni, hingga pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional. Yang kelima ada acara dan festival budaya. Berbagai acara budaya, festival musik, pertunjukan seni, dan perayaan lokal menarik wisatawan untuk merasakan kehidupan kota. Yang keenam ada rekreasi dan hiburan, seperti taman kota, taman rekreasi, wahana hiburan, dan tempat hiburan lainnya yang memberikan kesempatan untuk para wisatawan bersenang-senang. Yang keempat, pengaruh ekonomi. Pariwisata perkotaan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan antara lain. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Industri pariwisata perkotaan menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung bagi penduduk lokal, mulai dari jasa pariwisata, hotel, restoran, toko souvenir, hingga transportasi. Yang kedua, pendapatan lokal. Wisatawan yang menghabiskan uangnya di perkotaan meningkatkan pendapatan lokal melalui pembelian tiket, akomodasi, makanan, belanja, dan berbagai jasa wisata lainnya. Hal ini juga memberikan dorongan kepada pengusaha lokal. Lalu yang ketiga, bangunan infrastruktur. Karena meningkatnya permintaan wisatawan, pemerintah transportasi umum, taman, dan fasilitas umum lainnya yang juga dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Baik, selanjutnya yang kelima, dampak sosial dan budaya. Pariwisata perkotaan mempunyai dampak sosial dan budaya yang kompleks, yaitu yang pertama, dampak terhadap budaya lokal. Artinya, pariwisata dapat mempengaruhi budaya lokal dengan mempopulerkan tradisi, makanan, dan seni lokal. Kemudian yang kedua, perubahan gaya hidup masyarakat. Artinya, kehadiran wisatawan dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat lokal, baik secara positif dengan menciptakan peluang ekonomi baru maupun secara negatif dengan meningkatkan
biaya hidup dan gentrifikasi. Kemudian yang ketiga, pelestarian budaya. Artinya, pariwisata juga dapat menjadi alat untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya suatu kota. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga identitas budaya di tengah modernisasi. Kemudian yang keempat, tantangan multikulturalisme. Artinya, pariwisata perkotaan seringkali menciptakan lingkungan multikultural yang dapat memperkaya interaksi antar budaya, namun juga menimbulkan konflik atau ketegangan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yang keenam, resiko dan peluang. Tantangan pariwisata perkotaan antara lain yaitu overtourism yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kenaikan harga properti, dan kelelahan budaya di destinasi tertentu. Dampak negatif lainnya adalah kemacetan lalu lintas, polusi, dan kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk lokal dan wisatawan. Peluang untuk mengembangkan pariwisata perkotaan berkelanjutan mencakup diversifikasi produk pariwisata, mempromosikan destinasi alternatif, berinvestasi pada infrastruktur berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi dari pariwisata. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Pariwisata perkotaan mengacu pada kegiatan perjalanan dan pariwisata yang berlangsung di kota-kota besar atau wilayah metropolitan. Hal ini melibatkan wisatawan yang mengunjungi destinasi perkotaan untuk menikmati berbagai atraksi dan pengalaman yang tersedia, seperti landmark bersejarah, museum, galeri seni, acara budaya, festival, perbelanjaan, dan kehidupan malam. Pariwisata perkotaan juga seringkali melibatkan partisipasi dalam aktivitas kehidupan kota, seperti berjalan-jalan di kota, menjelajahi pasar lokal, atau menikmati masakan daerah. Pentingnya mengelola pariwisata perkotaan secara bijaksana untuk menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan perekonomian. Dengan memahami tantangan seperti pariwisata yang berlebihan dan memanfaatkan peluang untuk membangun berkelanjutan, kita dapat menciptakan destinasi perkotaan yang ramai, yang ramah lingkungan, inklusif, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami mengenai pariwisata perkotaan. Semoga yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Saya kasih.